wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Anis Ramawati, guru di SD Negeri 29 Bunyau, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Di sekolah, saya diamanahi untuk mengajar atau menjadi guru kelas untuk kelas 5 dan kelas 6. Di masa pandemi ini, banyak sekali memberikan dampak bagi sistem pendidikan di Indonesia. Namun, bagaimanapun keadaannya, kita sebagai seorang guru dituntut untuk selalu dapat memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik kita. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengejar ketertinggalan selama masa pandemi ini. Banyak belajar dari rumah, tentu saja tidak seefisien ketika guru dengan siswa bertatap muka secara langsung. Oleh sebab itu, pemerintah kembali membuka pembelajaran tatap muka dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi praktik baik mengajar selama PTMT dengan menyajikan materi yang sangat sederhana sekali yang langsung berkaitan dengan siswa atau peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentu saja ini mendukung salah satu program pemerintah, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi. Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menguasai konsep keliling lingkaran menggunakan peralatan atau benda yang berada di sekitar mereka. Salah satu upaya dalam mengatasi learning loss adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Adapun langkah yang saya ambil yaitu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual yaitu metode belajar dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tahapan belajar dengan pendekatan kontekstual pada materi keliling lingkaran ini yaitu tahap pertama yaitu modeling. Di tahap ini, guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran untuk menarik minat peserta didik dengan cara memberikan contoh pengukuran secara langsung mengenai keliling tanggui, yaitu tutup kepala khas dari daerah Kalimantan. Di tahap ini, guru memberikan penjelasan secara singkat mengenai keliling lingkaran, dan juga guru membagikan lembar kerja peserta didik. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diminta untuk membawa peralatan dari rumah berupa benda yang berbentuk lingkaran dan juga mistar. Jangan lupa tali rafianya juga ya. Tahap yang kedua yaitu inquiry. Di tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk menemukan konsep keliling lingkaran dengan melakukan praktik secara langsung, yaitu dengan menghitung keliling dari masing-masing alat yang dibawa dengan menggunakan tali rafia dan penggaris. Peserta didik akan menghitung diameter dan keliling lingkaran dari alat yang mereka bawa. Kemudian memasukkan datanya ke dalam tabel LKPD. Setelah selesai melakukan pengukuran secara langsung, peserta didik diminta untuk mengukur keliling lingkaran berdasarkan rumus atau konsep yang ada. Langkah terakhir yaitu peserta didik melakukan perhitungan menggunakan laptop melalui Excel yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya yaitu questioning. Setelah data didapatkan, peserta didik diminta untuk membandingkan hasil data pengukuran secara langsung menggunakan rumus dan menggunakan laptop. Kira-kira bagaimana ya hasilnya? Nah, akan dilanjutkan di tahapan yang keempat yaitu learning community. Guru akan mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok.
Tujuan dari diskusi kelompok adalah melatih kerjasama peserta didik untuk menyampaikan gagasan, ide, dan juga informasi terkait hasil pengukuran dan perhitungan yang telah mereka lakukan. Tahap kelima yaitu konstruktivisme. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan dan menyusun pemahaman mengenai keliling lingkaran. Yang dilanjutkan dengan tahap yang keenam yaitu reflection. Di sini, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman materi mengenai keliling lingkaran berdasarkan hasil pengamatan, kemudian meminta peserta didik untuk menyampaikan hasilnya. Langkah yang terakhir yaitu authentic assessment. Guru melakukan penilaian secara objektif mengenai kegiatan peserta didik. Penilaian berupa keterampilan dan penilaian hasil. Evaluasi dari penerapan pembelajaran kontekstual adalah yang pertama, berdasarkan hasil penilaian, diperoleh kesimpulan bahwa 83% peserta didik memahami konsep keliling lingkaran. Yang kedua, dengan pembelajaran secara langsung dan menggunakan benda nyata, peserta didik lebih mudah memahami konsep keliling lingkaran. 3. Peserta didik dapat merasakan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. 4. Kemampuan peserta didik dalam perkalian masih kurang baik. Yang kelima, keterampilan peserta didik dalam mengukur keliling lingkaran secara manual menggunakan penggaris dan tali rafia tidak sama, sehingga perlu adanya kolaborasi antar peserta didik. Adapun tindak lanjut dari penerapan pendekatan kontekstual ini adalah 1. Pembelajaran ini dapat diterapkan di sekolah dengan menggunakan benda yang lain yang ada di lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik dalam mengolah dan memahami informasi dari data hasil pengukuran saat proses membaca dan menulis. 3. Menambah pengalaman siswa dalam pemanfaatan TIK yang dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.